Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hermin Mariana. Kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 11 di semester 1, yaitu antara kolonialisme dan imperialisme. Langsung saja yuk. Yang pertama kita akan bahas pengertian dari kolonialisme terlebih dahulu. Kolonialisme ini berasal dari kata kolonia yang artinya tanah jajahan. Jadi kolonialisme ini adalah paham politik untuk menguasai suatu daerah di luar wilayah tersebut. Jadi daerah di luar wilayah yang dikuasai tadi disebut tanah jajahan. Nah, tujuannya untuk apa sih menguasai suatu wilayah di luar wilayah? Tujuannya yang pertama adalah dominasi ekonomi, kemudian yang kedua sumber daya alamnya, dan yang ketiga tenaga kerja, yang keempat perdagangan di suatu wilayah tertentu. Nah, sumber daya alam bisa jadi di tanah jajahan itu diambil sumber daya alamnya. Kemudian bisa juga sumber daya manusianya, misalnya manusianya di tanah jajahan itu tadi dimanfaatkan sebagai tenaga kerja yang bisa digaji dengan murah. Seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang imperialisme. Imperialisme ini berasal dari kata imperare yang artinya memerintah. Nah, jadi imperialisme ini adalah paham politik di mana suatu negara besar berupaya untuk memegang kendali pemerintahan dari negara lain. Imperialisme itu sendiri dibagi menjadi dua, ada imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno ini muncul sekitar 1500 Masehi, sedangkan imperialisme modern itu muncul pertengahan abad ke-19. Nah, ini adalah gambaran dari imperialisme dan kolonialisme. Coba kita lihat. Di tengah-tengah itu ada negara imperator ya. Jadi negara imperator ini adalah negara yang memerintah. Sedangkan negara di luar negaranya yang berhasil dikuasai disebut negara koloni. Ini yang ada lingkaran hitam. Nah, itu negara yang berhasil dikuasai oleh negara imperator. Sementara seluruh wilayah kekuasaan negara imperator ini dinamakan imperium. Nah, jadi negara imperator ini melakukan suatu imperialisme ya. Nah, ketika dia itu melakukan kolonialisasi terhadap negara-negara lain di luar wilayahnya. Nah, negara di luar wilayahnya tadi yang sudah dikuasai ini disebut negara koloni atau tanah jajahan. Tadi kan saya menjelaskan bahwa imperialisme itu terbagi menjadi dua ya, imperialisme kuno dan imperialisme modern. Nah, sekarang kita bahas yang imperialisme kuno terlebih dahulu. Jadi imperialisme kuno ini dipelopori oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Orang-orang Spanyol dan Portugis ini dikatakan sebagai pelopor dalam pelayaran dan penjelajahan samudra untuk mencari daerah baru penghasil rempah-rempah di timur atau yang disebut tanah Hindia. Nah, bangsa Portugis dan Spanyol ini mayoritas beragama Katolik. Keduanya ingin menguasai wilayah lain di dunia. Hal tersebut menimbulkan keprihatinan Paus Julius II. Untuk menjaga kerukunan keduanya antara bangsa Spanyol dan Portugis, maka diadakan perjanjian Tordesillas pada tanggal 7 Juni 1494 oleh Paus Julius II. Nah, dalam perjanjian tersebut disepakati oleh Spanyol dan Portugis adanya pembagian wilayah pelayaran menjadi dua. Nah, jadi sebelah timur Afrika itu wilayah pelayaran bangsa Portugis, sedangkan di sebelah barat Afrika itu wilayah pelayaran Spanyol. Apa sih tujuan imperialisme kuno itu?
Nah, jadi tujuan imperialisme kuno ini tercermin dalam semboyannya imperialisme kuno itu sendiri, yaitu 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Gold itu memburu kekayaan, Glory itu memburu kejayaan dan kekuasaan, sedangkan Gospel itu menyebarkan agama Katolik. Selanjutnya, imperialisme modern. Imperialisme modern ini muncul setelah terjadinya revolusi industri. Nah, jadi revolusi industri itu adalah perubahan dalam cara pembuatan barang yang awalnya dikerjakan menggunakan tangan menjadi dikerjakan oleh tenaga mesin. Nah, revolusi industri ini pertama kali terjadi di Inggris ya. Jadi sedang terjadi perubahan, banyak muncul industri-industri. Kaum pengusaha yang menginginkan industrialisasinya ini terus berlangsung, akhirnya melakukan yang namanya imperialisme atau perluasan daerah sebagai tempat pemasaran hasil industri. Tidak hanya itu, juga untuk mencari bahan mentah, kemudian penanaman modal dan tempat mendapatkan tenaga buruh yang murah. Dari sini dapat disimpulkan tujuan dari imperialisme modern ini adalah perekonomian. Beda kan ya sama imperialisme kuno tadi? Nah, jadi beda ya antara imperialisme kuno dan modern. Imperialisme kuno itu muncul sebelum adanya revolusi industri, sementara imperialisme modern itu muncul setelah adanya revolusi industri. Nah, kolonialisme dan imperialisme sampai sini kalian sudah paham kan ya? Kolonialisme di Indonesia ini tidak terlepas dari apa yang terjadi di Eropa, seperti munculnya revolusi industri tadi dan merkantilisme. Nah, apa merkantilisme itu? Merkantilisme adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki oleh negara tersebut. Nah, caranya bagaimana melakukan merkantilisme? Jadi, jika ada suatu negara yang menganut paham merkantilisme, mereka menggunakan cara atau melakukan sebuah kebijakan yang pertama, pengumpulan emas dan perak. Nah, jadi kesejahteraan suatu negara ini kalau misalnya negara tadi menganut merkantilisme, mengukurnya dari mana kesejahteraan itu? Dari banyaknya emas dan perak yang dipunyai oleh negara tersebut. Kemudian yang kedua, caranya meningkatkan perdagangan luar negeri. Dan yang ketiga, mengembangkan industri yang berorientasi ekspor. Kemudian yang keempat, melibatkan negara sebagai pengawas perekonomian. Nah, jadi negara yang menganut paham ini itu berlomba-lomba untuk mengumpulkan emas. Karena apa? Patokan negara dikatakan sejahtera itu jika mempunyai banyak emas. Nah, jadi merkantilisme ini muncul ditujukan untuk kepentingan mengembangkan industri di negara-negara Eropa yang sedang mengembangkan revolusi industri. Nah, sekarang kita bahas faktor penyebab munculnya penjelajahan samudra, yang mana faktor-faktor munculnya penjelajahan samudra ini ada kaitannya dengan proses kedatangan bangsa-bangsa barat atau bangsa Eropa ke negara kita, yaitu Indonesia. Nah, jadi ada beberapa faktor ya. Yang pertama, jatuhnya Konstantinopel tahun 1453 ke tangan Turki. Jadi Konstantinopel adalah salah satu kota pusat perdagangan yang terkenal. Banyak komoditas yang diperdagangkan di sana, termasuk rempah-rempah yang disukai oleh orang-orang Eropa. Nah, karena di Eropa itu kan dingin ya. Nah, rempah-rempah ini bisa menghangatkan tubuh. Selain itu, rempah-rempah kan juga bisa ya digunakan untuk bumbu masak. Jadi orang-orang Eropa sangat menyukai rempah-rempah.
Di Konstantinopel, orang Eropa atau orang-orang Barat ini mendapatkan rempah-rempah dengan harga yang lebih murah. Namun setelah Konstantinopel ini jatuh ke tangan Turki Utsmani, ke tangan orang-orang Islam, akses bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah dengan harga yang lebih murah di kawasan Laut Tengah jadi tertutup, sehingga mereka berusaha mencari daerah-daerah penghasil rempah-rempah ke arah timur. Akhirnya muncullah nanti bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Nah, siapa tadi yang melakukan penjelajahan samudra yang dikatakan sebagai pelopor? Yaitu Portugis dan Spanyol. Kemudian faktor yang kedua, kemajuan di bidang iptek. Misalnya ditemukannya teknologi yang dapat digunakan dalam pelayaran seperti kompas. Nah, kompas ini kan bisa digunakan untuk mengetahui arah ya ketika berada di tengah-tengah laut. Kemudian faktor yang ketiga, semangat reconquista. Apa itu semangat reconquista? Semangat reconquista ini adalah semangat untuk melanjutkan perang salib dengan menyebarkan agama Katolik di seluruh penjuru dunia. Kemudian faktor yang keempat, adanya jiwa petualang dan semangat penjelajahan samudra. Dan yang terakhir, membuktikan teori Kopernikus bahwa bumi itu bulat. Oke, pembelajaran kali ini sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.